Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya teleponan sama Ustadz Muflih Safitra. Kita udah janjian berapa lama sih? Udah janjian saat seminggu, anak sabar menunggu gitu saat. Kan Ustadz juga lagi mulai tapping-tapping, produksi program-program. Nah, tadi Ana dapat bocoran nih dari hostnya langsung nih. Yang sebetulnya Ana sedih, harusnya Ana duduk di situ tuh. Tuh nanya sama Dede. Terus dia bilang kayak, iya nih baru aja kelar nih tentang tapping mengenai konten-konten atau fenomenal ya yang biasa dilakukan oleh YouTuber. Wah, apaan tuh? Jadi ternyata di ujungnya itu dari tim Movie TV bilang bahwa di ujung videonya Ustadz Muflih yang mau launching ini, itu beliau bilang katanya jangan lupa like, comment, dan subscribe kayak gitu kan. Nah, Anda kaget, hah? Iya juga, masa sih ada begituan? Iya afwan Ustadz, itu bukannya masuknya termasuk bab ria ya Ustadz Egi? Ya maaf gitu kalau Anda mau nanya sih sebetulnya. Enggak ya? Follow, like, subscribe, share. Itu kan sudah sering kita dengar ya. Betul. Meminta agar konten dakwah kita di-share, itu sesuatu yang sah-sah aja karena dengan banyaknya orang yang men-share akan semakin banyak yang bisa ngambil faidah. Oh. Bukankah ilmu itu memang butuh untuk di-share? Oh iya juga ya. Oh iya. Iya, nanti tersisa perkara orangnya itu pengen populer dengan di-share atau tidak, itu kita kembalikan saja urusannya antara dia dengan Allah. Oh, oke. Toib. Orang dai, kita yakin bahwa dia tahu yang namanya dakwah itu adalah ibadah, dan ibadah juga butuh dua hal, yaitu keikhlasan dan kesesuaian dengan sunnah. Ikhlas tahu tentang hal itu, dan dia tahu bahwa orang-orang yang pertama kali dimasukkan dalam neraka adalah seorang dai yang ingin dikatakan seorang ustaz, ingin terkenal dengan sebutan seorang alim. Jangankan pemirsa, anak saja tidak bisa menjustifikasi apakah anak ini ikhlas atau tidak. Oh iya, betul. Anak cuma ingin ketika orang menyebarkannya, maka ada semakin banyak orang yang bisa mengambil faidah. Yang kedua adalah follow, dan itu setara dengan subscribe. Betul. Itu supaya orang menjadi pengikut. Fungsi dari memfollow adalah kapanpun kita bikin konten dakwah, kita berharap orang akan terus bisa mendapatkan konten tersebut. Karena kalau dia tidak follow, kita bikin konten baru, dia nggak tahu. Oh iya, iya betul. Yang bikin dia jadi salah adalah manakala dia senang kalau jadi populer dengan banyaknya followers dan subscribers. Iya. Tapi manakala niatnya adalah yuk follow dan subscribe supaya nanti teman-teman kalau kita punya kajian berikutnya, kalian teman-teman bisa dapatkan kontennya, maka gak ada masalah. Oke. Balik lagi nanti keinginan untuk dapat popularitas dan lain-lain itu adalah jangankan kita yang menilai, dianya saja yang ngomong itu belum tentu tahu tentang diri. Yang lebih tahu tentang dirinya adalah Allah. Iya. Satu lagi likes. Ya. Apa yang diinginkan oleh orang dari likes? Nah, di situ memang ada satu hal yang benang merahnya tipis banget antara senang kalau disukai dengan senang yang berbeda. Senang yang berbeda ini maksudnya gini, setahu Ana, kalau sebuah konten itu disukai, maka dia dibaca oleh algoritmanya media yang bersangkutan untuk terus muncul. Oh iya, betul itu betul itu. Kalau dari Ana bilang benar, berarti kalau banyak, iya, jadi insight-nya kalau Instagram itu kalau banyak di likes, itu algoritma dari Instagram akan membantu push untuk jadinya muncul di home, di explore gitu sih Ustadz, kalau dari Ana ya. Iya. Artinya kalau seandainya kita di like-nya cuma 2 orang, 3 orang juga kita tetap akan posting kan? Oh iya, betul. Kita mengajak orang like supaya ada terus di bagian-bagian feed yang orang bisa ketika dia ketinggalan ada like, nanti kan dia ter-up gitu. Yang orang suka ngomen up gitu. Iya. Karena nanti balik lagi, nggak mungkin lah, itu pasti senang kalau disukai, yaitu urusannya yang bersangkutan dengan Allah. We don't really care about the likes, subscriber, dengan followers, karena bukan itu sebenarnya pertimbangan kita ya. We do a little bit care dengan yang namanya viewers. Karena semakin banyak yang bisa menimba ilmu, bisa mendapatkan konten yang bermanfaat, insya Allah kita semakin berpahala. Iya. Bukankah kita kalau ngisi pengajian 2 orang dengan 10 orang, kalkulasi pahala kita lebih banyak dapat 10. Oh iya dong, betul Ustadz. 10 orang lebih banyak, betul. Meskipun yang suka kajian kita 1000, tapi kalau yang hadir waktu itu cuma 2, ya pahala kita cuma 2, ya tidak? Oh, kebayang. Ya. Dulu tahun 2013, Roja TV mau ngundang Syekh Sa'ad Asy'ashari. Nah, Roja minta tolong lewat Ana. Bisakah disampaikan kepada Syekh Asy'ashari untuk mengisi di Indonesia? Kita sama-sama tahu bahwa beliau itu adalah syekh yang termasuk orang kenegaraan. Oh iya. Bapak beliau, Syekh Nasir Asy'ashari, itu adalah penasihat kerajaan di zamannya sebelum Malik Abdullah.
atau lebih tepatnya mungkin di Amir Sultan atau di Amir Salman waktu belum jadi raja Amir Salmannya. Kemudian Syekh Syazili sebagai anak dari Syekh Nasir mewarisi posisi-posisi ini. Maksud anak, raja, pangeran itu banyak meminta pertimbangan kepada beliau dalam berbagai hal kenegaraan. Oh gitu, Ustaz. Nah, beliau manakala keluar negeri itu akan sangat sulit ditembus kalau bukan menteri agama yang ngundang. Oh iya dong, betul. Dan Roja posisinya adalah media swasta. Ya. Nah, beliau nanya lah sama anak, siapa yang mengundang Syekh itu TV besar di Indonesia. Bahkan bisa jadi kita bilang itu yang paling besar saat itu di 2013. TV dakwah yang membawa dakwah sunnah. Wah, saya nggak bisa karena saya kalau bukan Wizarah, maksudnya Wizarah itu Kementerian Agama. Kalau bukan Wizarah saya nggak mau lah katanya. Soalnya nanti kan ada keamanan, ada urusan kenegaraan. Nanti kalau saya sampai di Indonesia pasti saya akan didatangi oleh duta besar dan lain-lain. Dan itu untuk memastikan keamanannya kita butuh kementerian alias kenegaraan lah. Nggak sembarangan ya Ustaz ya? Sembarangan. Itu anak bolak-balik untuk ngajak beliau pergi untuk ngisi di Indonesia, tapi nggak pernah tembus. Dan finally Ana dapati satu ide. Waktu Ana lagi buka Facebook, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad itu baru pulang dari Istiqlal, dari Indonesia. Dihadiri kurang lebih 110.000 orang. Kalau di tulisannya itu ya. Ya. Syekh Abdul Razak kebetulan difoto tuh. Kan, beliau dari jauh, kemudian area-area di Istiqlal ketika itu. Lalu Ana print fotonya. Lalu kemudian Ana sodorkan ke beliau. Syekh, ini Syekh kajian di Indonesia. Masya Allah. Wow, kebayang, Masya Allah. Tahu ini berapa orang? Berapa? 110.000 orang. Masya Allah, banyak sekali. Iya ini. Nah, Syekh, kalau Anda mau datang bersama Roja, insya Allah sebanyak ini. Masya Allah. Berakhir pembicaraan itu dengan perkataan beliau, kalau gitu atur jadwalnya. Langsung Ustaz, ACC approve. Masya Allah, tabarakallah. Langsung di approve. Karena apa? Beliau mempertimbangkan viewer kan berarti. Iya, kebayang. Jadi kalau di dunia maya apa namanya? Viewers. Berarti pertanyaan Ana, seorang syekh besar mempertimbangkan viewers atau tidak? Iya, pertimbangkan. Ya, definitely. Terus ketika beliau datang, sampailah kita di Indonesia. Kita kan masuk ke Istiqlal lewat jalur imam. Dan jamaah hadir datang lewat jalur makmum. Iya, betul. Waktu kami lagi di mobil, syekh nanya, ya Mufleh, kota miatu alaf, kamu bilang 100.000. Mana ini orangnya? Orang tuh gak ada yang datang kecuali sedikit jalan kaki gitu. Kenapa? Karena kita datang dari pintu yang beda. Syekh, yasbir Syekh. Ya, tasyuf insyaallah Pak. Nanti lihat nanti setelah ini. Masuklah kami ke dalam Istiqlal dan barulah Syekh ngelihat, Masya Allah, 100.000 orang, mungkin bisa jadi lebih, yang 5 tingkat Istiqlal itu full gitu kan. Masya Allah. Kita berhusnuzon bahwa beliau sangat senang untuk memberikan satu pengajian dihadiri oleh sekian banyak orang. Ya tuh enggak? Iya, betul. Beliau kan nanya waktu itu, mana katanya 100.000 orang. Apa yang beliau cari? Viewers. Iya. Gitu. Apakah itu salah? Enggak. Kalau kita berkata kalkulasi pahala, oh itu bagus. Kalau kita mempertimbangkan, oh enggak, itu mencari popularitas. Nah, pertanyaannya apakah kita tahu dirinya? Tidak. Allah lebih tahu tentang dirinya. Dirinya lebih tahu daripada Allah. Apakah di hari itu benar-benar suka dengan popularitas ataukah dengan viewers? Iya. Cerita yang Syekh Ibrahim Ruhaili. Wah, Masya Allah ini Mas Syekh nih. Kita bawa ke Balikpapan. Ini pengajar Masjid Nabawi datang ke kota kecil Balikpapan loh. Aduh. Kita godanya juga dari Syekh, insya Allah nanti banyak hadirnya gini-gini. Ya sudah, oke. Cuman beliau kan bukan Syekh kenegaraan, jadi lebih mudah untuk merayunya. Datanglah ke Balikpapan, ngisi di Masjid Istiqomah. Waktu itu pagi jam 8:30 kita udah datang untuk menghindari kemacetan karena parkirnya memang sangat susah. Kita datang lebih awal dan karena hujan yang hadir itu cuma setengah. Tapi alhamdulillah di jam 9 waktu sedang pembukaan, sedang sambutan, hujan berhenti, orang semakin banyak yang datang. Dan akhirnya beliau keluar dalam keadaan melihat Masjid Istiqomah itu full sampai latar-pelataran. Masya Allah. Lalu beliau bilang gini, al-hudur tayyib, Masya Allah. Maksudnya yang anda tangkap ya jumlah hadirnya Masya Allah ya banyak juga ya gitu. Apakah masyayikh kita bisa bilang, oh syekh ini kalau rame aja baru seneng, kalau sedepi pasti yang ngambek gitu kan? Iya. Kalau tidak, kita bersuzon bahwa beliau senang, sudah jauh-jauh datang dari Madinah, capek-capek ke Balikpapan, kota kecil, yang hadir banyak. Ini banyak. Finally adalah waktu datang Syekh Syazili kali kedua di tahun 2015. Beliau datang tanpa kabar, beliau telepon malam-malam, beliau bilang, Muflih kamu di mana? Oh Syekh di mana? Saya lagi di Jakarta. Oh
Syekh, saya kotanya beda. Ya udah, kamu bisa ke sini. Akhirnya nggak ada pilihan lain karena beliau adalah guru anak datanglah beli tiket sendiri. Wah. Hari itu juga subuh-subuh anak berangkat. Nah, di Jakarta kita set satu kajian di Masjid Astra Sunter, dan itu karena masjidnya tidak sebesar Istiqlal, akhirnya tumpah ruah dengan tenda-tenda dan sampai jalanan. Waktu pulang, beliau melihat jalanan kan, Masya Allah banyak sekali kaum muslimin, maka beliau pun nanya, Masya Allah, muflih, haula salafiyun, katanya. Itu semua orang-orang salafi itu bagaimana? Banyak orang awam, Syekh. Masya Allah, orang awam ikut kajian kita juga. Jangan salah, Syekh. Orang awam tuh sangat senang dengan kajian sunnah karena ilmiah. Serta, Masya Allah ya, saya senang ada banyak orang yang ikuti kajian ini. Kata-kata beliau, Anda bisa terjemahkan, beliau senang dengan jumlah viewers yang datang. Kalau di dunia maya, hadirin yang datang di dunia nyata. Oke. Anda bisa bilang nggak ada masalah dengan follow, like, subscribe, share. Itu hanya sekedar untuk mengajak orang membagikan ilmu, dan soal itu salah atau tidak, sebenarnya orangnya senangnya dengan duniawi popularitas atau tidak, itu Allah lebih tahu dari yang bersangkutan, dan yang bersangkutan jauh lebih tahu daripada kitanya yang hanya sekedar menonton. Oh, Masya Allah. Nah, wah ini Masya Allah ya Ustadz ya, berarti Ana udah kebayang nih, ternyata udah ketepis semuanya yang Ana pikir tadinya gitu, pemikiran awam nih. Nih kok Ustadz kok malah haus popularitas lagi, jangan-jangan dengan cara minta di like, comment, subscribe ya, share dan lain-lainnya. Nah ternyata dengan penjelasan yang barusan tadi Ustadz Mufli bilang, nah ini kesimpulannya Anda dapat nih Ustadz nih. Jadi maksudnya dengan menyuruh atau mengajak jamaah untuk like ya, untuk nge-share dan lain sebagainya, kalau ditarik juga ke platform atau di digital atau mungkin algoritma Instagram, yang dimana nantinya kan ketika kita banyak yang like ya, kontennya ada banyak yang share, nah ujung-ujungnya pasti banyak dilihat. Nah, yang berpangkal pada viewers. Nah ini Ana baru dapat ternyata nih, untung nih Ustadz jelasin nih. Hampir nih Ana mikir kemana-mana nih ya. Gitu berarti ya, pentingnya begitu ternyata. Mungkin nanti Anda bisa bahas kapan-kapan dengan Ustadz yang lain misalnya. Memang banyak orang yang setelah belajar itu bukan semakin menimbulkan positive thinking kepada gurunya, tapi justru semakin bisa menjustifikasi hal-hal yang negatif gitu. Oh iya. Seperti ini Ustadz ini, udah tinggalin aja, dia orangnya haus popularitas misalnya gitu. Padahal tadi sesuatu yang dipertimbangkan, yang kita mungkin kalau nggak nanya sendiri ya kita nggak paham. Nah itu makanya gunanya semakin kita menuntut ilmu, semakin belajar ya istilahnya ya, semakin merunduk gitu, semakin kita mengkurasi pemikiran-pemikiran yang negatif sebetulnya Ustadz ya. Wah Masya Allah. Nah ini terakhir nih Ustadz, ini terakhir banget nih. Ini dari kesimpulan kita ngobrol, ya gimana ya? Ya Anda kan ya bisa dibilang Anda juga kan konten kreator ya, digital marketing dan lain-lainnya gitu ya, ngelihat pola-pola digital ya, yang sekiranya mungkin Anda pikir Anda doang nih yang tahu atau teman-teman yang sekonten lah. Tapi ini Ustadz Mufli tahu dari mana nih perkara insight lah, algoritma lah, digital marketing lah, teknik pemasaran di dunia digital, itu tahu dari mana antum Ustadz? Emang di Madinah waktu antum kuliah di sana, belajar di sana, waktu itu beasiswa S2 dan lain sebagainya, itu dapat ilmu begini? Ana nggak yakin dapat nih kayaknya nih. Gini, Ana mengetahui yang seperti itu ada 3 sumber. Sumber pertama nanti kapan-kapan kita ngobrol ya. Kalau gitu jazakallah khair. Ya, kita bertemu lagi nanti insyaallah pembahasan yang lain Ustadz ya. Insyaallah. Salam buat tim Movie TV Ustadz, lancar-lancar. Mudah-mudahan juga Movie TV juga bisa mendunia gitu Ustadz, biar banyak juga yang mendapatkan manfaat di situ Ustadz ya. Amin. Ya, kalau gitu oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Waalaikumsalam.